Baik, kali ini kita akan membahas mengenai diagram blok kontrol fan indoor AC konvensional atau AC non-inverter. Nah, untuk secara umum, dasar kontrol motor fan indoor AC yang pakai pulse generator ya. Ini diagramnya seperti ini, yaitu dari MyCom. Dia akan mengirimkan sinyal ke ULN 2003 atau TR-NPN. Fungsinya ini untuk meneruskan sinyal ground dari relay atau SSR atau PC atau optotriak ke ground. Jadi dia kalau misalkan SSR itu akan mendapat supply input positifnya langsung dari 12 volt ataupun 5 volt itu langsung. Tapi untuk groundnya dia diputus lewat IC ULN 2003 ataupun transistor NPN. Jadi untuk drivernya ini ada yang pakai relay, ada yang pakai photocoupler dan teriak, kemudian ada yang model pakai SSR, kemudian ada yang pakai opto teriak. Opto teriak itu semacam MOC 3052 atau 3032. Kemudian di drive ke fan motor, baru di drive ke fan motor. Nah, untuk penyebab motor fan indoor tidak bisa mati saat remote di off kan, itu bisa beragam penyebabnya. Salah satunya adalah jalur display kotor, kemudian jalur output dari IC program MyCom ke IC array tipe ULN 2003 atau tipe kit, ada yang konslet dengan tegangan plusnya. Kemudian ada juga yang jalur output dari IC array ke jalur driver motor, ada yang konslet dengan ground. Selain itu, bisa juga dari jalur SSR, SCR ataupun relay. Pin kaki input tegangan AC 220 volt konslet dengan pin kaki output yang menuju jalur motor. Nah, untuk yang bagian display, pertama-tama cek tombol on off manualnya. Biasanya di PCB-nya di panel display itu ada tombol on off manual, ada jalur infrared, kemudian ada jalur LED power. Nah, ini biasanya ada yang korosi, konslet, pengapuran, jadi bisa terhubung singkat lah. Salah satu caranya ya, yang bisa kita lakukan adalah dengan memisahkan antara jalur yang karatan dengan menggoreskannya pakai pisau cutter dengan hati-hati. Jangan sampai memotong jalurnya. Kemudian setelah itu kita cuci bersih PCB dengan air dan deterjen bubuk. Kemudian setelah bersih, baru kan kita keringkan pakai hair dryer ataupun heat gun. Pakai sinar matahari juga bisa, tapi lebih lama biasanya. Lebih cepat pakai hair dryer ataupun heat gun ataupun solder uap. Kemudian untuk yang kerusakan di jalur output MyCom dan jalur output IC array. Output dari MyCom yang menuju pin input IC array pada saat AC itu mati atau off harus bertegangan 0 volt. Bila ada tegangan, maka IC array akan aktif sehingga bagian pin outputnya akan terhubung ke ground tergantung besar kecilnya input dari MyCom. Ini adalah salah contoh bentuk IC array ULN 2003, ada yang model SMD, ada yang model kaki pakai soket. Kemudian ini adalah diagram skema rangkaian di dalamnya. Jadi jika mendapat input positif dari MyCom, dia akan mengeluarkan output negatif. Jadi bersifat inversi, kebalikan. Outputnya adalah kebalikan dari inputnya. Tegangannya ya, tegangannya kebalikan. Kemudian untuk kerusakan yang di jalur output IC array dan SSR atau SCR ataupun relay,
biasanya ini saat remote off, tegangan pin output IC array ke jalur SSR atau relay adalah tegangan yang adalah sesuai dengan tegangan kerja SSR atau relay, yaitu 12 volt. Dan pada saat on, tegangannya adalah 0 volt. Jadi kebalikannya ya. Kan, atau mendekati 0 volt. Karena ini fungsi IC array-nya adalah untuk menghubungkan jalur ground ke SSR ataupun relay. Apabila pada kondisi off ternyata tegangan di pin outputnya 0 volt atau mendekati 0 volt, maka SSR akan aktif, yang berarti pada jalur ini ada yang konslet dengan ground atau IC array rusak. Untuk driver motor yang memakai SCR atau teriak, umumnya menggunakan rangkaian lagi. Transfer sinyalnya menggunakan photocoupler atau optocoupler. Biasanya PC817 atau misalnya yang menggunakan tegangan 5 volt. Pada saat sekarang ini sudah banyak rangkaian yang lebih kompak ya, yaitu rangkaian driver dan photocouplernya dikemas menjadi satu chip yang disebut optotriak, sehingga sangat praktis digunakan. Misalnya MOC 3020, MOC 3031 dan lain-lain. Untuk yang drivernya pakai relay, itu biasanya untuk tipe motor fan yang konstan. Jadi di dalam motor itu spoolnya sudah ada spool untuk speed low, speed M, speed H. Nah, ini adalah contoh rangkaian yang menggunakan SSR. Jadi ini pakai SSR 12 volt. Untuk input positifnya dia langsung masuk ke SSR. Sedangkan untuk input negatifnya dia di drive dulu, dikontrol oleh IC ULN 2003. IC ULN ini yang menghubungkan ground dengan input negatif SSR. Nah, untuk bentuk SSR umumnya itu kotak pipih dengan 4 pin, yaitu input dari IC array 12 volt, input 220 volt AC, output listrik. Besaran output listrik tergantung besaran input dari IC array dan sinyal dari MICOM untuk mengatur cepat lambatnya putaran motor fan indoor. Apabila pin input listrik dan output listrik short atau konslet, maka motor akan berputar terus meskipun kondisi modul pada posisi off atau remote udah off. Umumnya SCR digunakan pada modul AC, itu pakai tipe TO92. Bentuknya seperti transistor C1815, misalnya MR431 yang bisa diganti dengan BT131 yang banyak di pasarannya. SCR tipe TO92 bisa diganti dengan tipe TO220 yang bentuknya seperti transistor tip 31, misalnya BT138 dan BT16. Perbedaan TO92 dan TO220 itu ada pada karakteristik kaki-kakinya dan juga pada arus outputnya. BT131 kaki gate-nya atau sinyal inputnya berada di tengah, sedangkan BT138 gate-nya ada di kaki nomor 3. SCR juga banyak dipakai pada modul mesin cuci. SCR juga bisa dipakai untuk mengganti IC ACS atau AC switch yang biasa digunakan pada modul mesin cuci. Hanya saja kita harus memodifikasi inputnya karena input SCR menurut pengalaman kami biasanya butuh sinyal lebih besar, yaitu dengan mengganti resistor di jalur kaki input SCR dengan ukuran yang lebih kecil. Ini adalah contoh gambar dari teriak BT131. Yang nomor 2 ini adalah gate-nya. Kemudian untuk nomor 1 dan 3 itu adalah input output. Input output ini simpelnya seperti ini. Ya, ini T1, T2,
get. Kemudian bagaimana kalau kasus yang berkenaan dengan motor fan indoor tidak berputar atau hanya berputar sesaat kemudian muncul error? Untuk kasus motor fan yang tidak bisa berputar, itu bisa dari dinamonya sendiri ya, dinamonya di lilitannya udah rusak. Kemudian selain itu bisa juga dari apa itu kapasitor yang udah lemah ataupun rusak mati. Sedangkan untuk kasus indoor fan indoor yang ketika di on kan itu jalan sesaat kemudian muncul error, kode error atau mungkin bisa dari LED yang blinking. Nah, itu bisa disebabkan dari sensor kecepatan motor fan. Biasanya sensornya juga ada di dalam bodi motornya. Nah, demikian penjelasan kali ini. Kita jangan lupa untuk update video-video dari kami dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sekian dan terima kasih.